Dan juga Rebellion Sinai sekedar mengingatkan satu agregat poin udah dipegang oleh EVOS Icon. Oke, Big Mac dengan Esmeralda. Match up sama Lapu-Lapu harusnya ya. Esmeralda akan lebih unggul di awal. Dan untuk minion managementnya juga akan lebih enak. Karena dengan mobilitas yang tinggi, Esmeralda ini bisa menguasai laning jauh. Tapi untuk dampaknya di late game, memang bakal nge-trigger spell sih. Kalau mau kabur dari Hijume, apalagi ada double CC dari Dreams. Plus minus memang, kalau snowballing bisa didapatkan Rebellion, Big Mac akan menggila nih di depan. Susah banget untuk dipanis, karena burst damage-nya nggak ada. Tapi kalau seandainya yang snowballing malah dari EVOS, nah Big Mac ini bakal kemakan mulu. Kalau mau kabur, ngebuang spell. Plus minus lah. Plus minus ya, itu dia kita bakal lihat hasil akhirnya. Seperti apa dari komposisi hero yang sudah diamankan. So without any further ado, let's go jump to the Land of Dawn untuk lihat game yang kedua. Sudah mulai terpantau juga dari pola rotasi. Mereka punya roamer. Dreams juga bakal mukul mundur Nathan di sana, nggak boleh terlalu dalam masuk, bakal kasih space yang luas buat Nea. Sedangkan Big Mac kali ini udah nggak didampingin lagi sama rotasi dari Walker. Oke, patternnya masih sama sebenarnya untuk EVOS sendiri, dia kasih level 2 untuk Dreams. Nah, dengan level 2 edit itu akan lebih maksimal kayak gini, onward. Onward ya, sudah mulai keluar, dipaksa flicker. Ini jadi informasi yang mahal di awal. Ada perebutan Little Wanderer yang didapati oleh Big Mac. Wah, enak nih Rebellion dapat Little Wanderer-nya, XP-nya akan lebih nge-boosting lagi. Sementara Gold Lane, harusnya sih ya Gold Lane ini bakal menjadi laning yang lumayan tenang harusnya. Ya paling mereka beradu damage poking-poking aja dari masing-masing laning goldnya. Tapi kalau dibuat rotasi mungkin Rebellion yang bakal lebih enak. Dengan adanya power dari Beatrix di level 4, dia bakal lebih bisa ngasih damage daripada Cloud. Sementara wah ini pergerakan agresif yang udah dijalanin langsung nih sama Big Mac, gak pakai lama. Iya, rotasi yang cepet banget, dia potong enak, dia langsung bakal mengarah ke area mid lane harusnya. Lihat Dreams, Wah retrinya. ada satu buah flicker yang dikeluarkan, retri dari Rio-nya udah dikeluarkan juga. Ini jadi informasi yang mahal setelah turtle yang bakal muncul, tapi harusnya masih keburu sih. Dan Nathan kembali jadi salah satu sasaran yang masih bisa mundur dengan area bouncing ball yang dimiliki. Masih aman sih. Pakito secara nggak langsung tuh susah ngasih damage. Ketika ada bouncing ball itu bakal ke-cancel banget soalnya. Dan dengan adanya informasi retribution yang tadi digunakan oleh Rio, walaupun nggak lama, tapi terlihat dari EVOS dia langsung set up nih. Dia langsung mau all in ke arah turtle-nya mungkin dan ngebuat nanti delay-nya malah nggak cukup. Dan untungnya dari Rebellion mereka masih bisa pegang dari setupnya. Ya, setupnya yang nggak pernah luput ya. Duanya bakal coba untuk lihat, tapi lihat Gold Total udah bakal coba untuk keluarkan begitu saja. Tapi nampaknya bakal coba di follow up dengan damage yang diberikan dua pemain dari EVOS Icon tumbang. Dibalaskan dengan dua pemain dari Rebellions yang hilang. Sedangkan Veldora nampaknya tersesat. Bakal coba tuh dikejar oleh dua pemain dari Rebellion Sinai. Dan nggak ada lagi Escape Pulse yang dimiliki. Tapi Veldora bakal coba untuk mulai lasting time dan still survive. Masih bisa mundur ke area belakang. Lagi-lagi Veldora nih menjadi sorotan. Gak tumbang sama sekali. Emang agak susah kalau lawan Esmeralda. Karena absorb shield dari Lapu-Lapu, dari pasifnya itu bakal dimakan sama Esmeraldanya Big Mac juga. Dan kondisinya tadi Big Mac udah mulai habis dari segi mananya. So untuk emblem, ya kita mulai dari XP lanernya dulu. Emblem support ternyata untuk dasarnya digunakan oleh Big Mac. Dengan adanya Hybrid Dragon yang dikalkulasikan. Efek healing yang dibuat lebih luas. Sementara untuk talent ketiganya ini Quantum Charge untuk nge-boosting larinya. Sementara dari Veldora ternyata pakai Rapture di talent pertamanya. Penetrasinya itu bakal cukup. Berarti Lapu-Lapunya bakal punya damage untuk ngincer bagian belakang dari Rebellion. Yap, balance ya. Dengan ada price spike juga, 4% tambahan HP. Ini yang ngebuat lini pertahanan belakang juga harus benar-benar dijaga. Tak terkecuali dari Walker yang bakal dibutuhkan juga dari kontribusi HP yang bisa ditorehkan. Tapi sekedar memberikan informasi, teman-teman jangan lupa untuk cek di laman MLBB kalian. Karena ada satu buah motor harga yang bisa kalian dapetin, tapi Big Mac bakal tumbang gitu saja. Menjadi bulan-bulan dari pemain-pemain EVOS Icon. Wow. 3 player. 4-1 dijawab dengan 3-2. Top lane-nya bisa langsung dimakan nih dari gold shield-nya. Kalau untuk bottom lane ternyata ketahan EVOS dengan adanya 2 member. Membuat posisi dari Rebellion gak boleh memaksa juga. Power clear yang cepat memang dari Moai itu bisa menjadi senjata. Namun rotasi juga bakal membuat kalkulasinya jadi berubah. Itu dia pola rotasi yang terpantau dari tadi balance banget ya. Terlebih lagi
Permainan 3-2 dari EVOS-nya juga works well. Terpantau dengan area 1 turret. Di bawah menit kelima masih ada Cold Shield. Ini jadi keuntungan untuk pundi-pundi keuangan yang memang lagi dipegang banget sama EVOS Icon. Sudah mulai runtuh pula juga. Dan teman-teman dari Rebellion Sina ini gak pernah mau absen dari Turtle. Dia masih mau ngarah lagi ke area Turtle yang kedua kita kali ini. Bakal coba untuk mulai ditahan. Tyron Reflame dari Nathan. Mengarah ke area 2 member. Dipeluk di area 1 buat Tyron Reigns. Di follow up lagi di area 1 buat Netherrealm. Dari seorang Walker. Bakal coba di follow up. Dengan tadinya damage yang diberikan oleh seorang Green. Satu pemain down. Mengarah ke area sang jungle. Dan tampaknya Rio-nya harus hilang juga. Double kill. Berhasil disecure oleh Nea. Dua yang harus hilang, kondisi gold yang kurang baik untuk Rebellion sekarang dipimpin oleh EVOS sekitar 2.600 gold. Dan ini angka yang lumayan berbahaya. Cooldown skill yang cukup lama mungkin menjadi target yang paling penting juga tadi untuk ngebait ultimate dari Walker. Dan di bagian Turtle yang harus dilepas mau nggak mau, pressure sama juga ada di bagian bottom lane. Dua lane yang di-press. Ya, dua lane di press. Free Turtle. Apalagi di bawah kalau kita lihat Moai udah cukup tersiap-siap. Karena kalau Dreams dari tadi nggak pernah luput, dia selalu memberikan babysit yang pasti. Oke, Konsil. Tapi Konsil play, bakal coba di follow up. Karena karya lini pertahanan belakang, ada satu buah Berserker yang dikeluarkan. Distractions yang dimaksimalkan dengan hancurnya turret di area bawah. Dan nampaknya teman-teman dari Rebellion Sinai gak bisa kasih respon team fight untuk counter. Wah, temponya dipegang sama EVOS nih. Pressure-nya benar-benar nggak kepegang sama sekali untuk Rebellion. Dan lagi-lagi ya, untuk posisi dari bottom lane tadi, zoning yang bagus. Dreams, ya dia punya Primal Red untuk ngebuka tadi di bagian depannya sebagai zoning out juga. Tapi kalau ngomongin soal source yang terbuang, flicker dari Moai tadi udah digunakan nih. Mungkin next-nya Moai bisa jadi inceran juga. Tanpa adanya flicker ya Pakito dari Nea atau mungkin dari Veldora bisa banget langsung nabrak ke posisi dari Moai. Iya, Moai-nya sejauh ini masih safe lah. Yang ngebuat di beberapa menit selanjutnya Moai benar-benar harus waspadakan hal tersebut karena pastinya sorotan mata dari EVOS akan mengarah ke area dirinya. Dan dari agresivitas yang sempat dibawa dari keduanya kini udah mulai turun. Cuman Rebellion melihat dari kill count yang didapati, mereka terlihat jelas gak bisa catch up dengan setup team fight yang dibawa oleh EVOS. Ya. Ini harus cepat reset pastinya. Mereka punya power untuk minion management di laning jauh, yaitu Esmeralda dari Big Mac. Tapi sayangnya selalu dijawab juga nih Nea, walaupun dia jungle. Tapi dia tetap kontrol, lihat di bagian top lane itu langsung di-clear sama Nea, ya dia pegang laning jauhnya. Ya, itu dia. Neanya dapetin laning jauhnya, dia punya kontrol yang bagus, balance banget dari segi rotasinya. Di area bawah juga Cait dapetin free farm. Free space juga, satu inner turret yang tidak adanya penjagaan langsung runtuh begitu saja tanpa Lord, ini mahal. Sedangkan vision dari Turtle juga untuk kali ini bakal cukup sempit. Yang ngebuat Rebellion bakal absen. Di Turtle terakhir bakal diambil alih oleh Nea for free. Oke, berarti turtle kedua untuk EVOS dan pertama yang pertukaran turtle-nya 2-1. Rio, padahal Martis ini kuat banget untuk setup loh. Cuman emang susah banget gerak dan mereka makan Dreams. Yes, bakal coba untuk di all in kali ini Dreams yang masih ada flicker. Tertarik di area satu buah Shadow Stampede. Tapi nampaknya bakal ada satu buah perlawanan. Hijau yang memberikan satu buah cicilan Black Shoes. Mundur ke area belakang. Oke, ini salah satu kompensasi yang bisa didapatkan juga nih sama Rebellion yang ngelepas Turtle tadi. Satu kill lumayan banget untuk ngebuka lagi. Ditabrak tapi nampaknya GP. Brave Spectre mengarah ke area belakang, tapi masih belum ada follow up yang jelas. Moai. Tapi lihat Moai bakal coba untuk mulai dijaga di area satu buah Netherrealm yang dikeluarkan oleh Walker. Tapi teman-teman dari EVOS Icon setelah trigger ultimate dari Walker, dia mundur lagi ke area belakang. Ya, EVOS-nya pun tahu, oke udah keluar nih source besarnya. Jadi kita tarik lagi, diulur lagi. Sementara untuk perbedaan gold yang masih stabil nih. Di angka sekitar 4.000 kurang lebih ya, naik turun lah. Tapi ya dengan hero-hero scaling, EVOS Cloud itu terhitung scaling lah. Butuh banget item sama kayak di game pertama. Dengan keunggulan gold ya, berarti Cloudnya bisa ngasih impact yang lebih dahsyat. 2 item sudah dikantongi. Bahkan menarik sekali dari Moai dia pakai Malefic duluan. Baru mengarah ke Blade of Despair. Ya. Oke, yang rata-rata Blade of Despair duluan. Cukup unik nampaknya. Ngelepas sepatu juga, nggak pakai sepatu sama sekali. Bermodalkan Fury Hammer.
Dua penetrasinya bakal gede banget. Mungkin untuk makan bagian depan ya. Seperti Veldora ataupun Dreams. Ya itu yang kerap kali dari tadi bakal berfokus ke area Muay juga. Dan baru jadi bahas finally BOD-nya berhasil dikantongi juga oleh Muay jadi satu bekal item. Untuk memberikan damage ke area lini tim fight yang nantinya dibentuk. Selanjutnya keadaan tidak kembali masif. Justru lebih pasif, lebih slow but sure lagi. Mid lane powernya bakal jadi incaran. Sudah ada satu buah cancel play juga yang belum dijadikan inisiasi pasti. Ini informasi yang bakal penting banget. Mengingat beriringan juga dengan Lord yang sudah mulai muncul. Dan disambut hangat oleh EVOS Icon dengan Pokémon. Harusnya nggak dikontes dulu sih. Mereka susah banget untuk ngebuka vision. Karena harus numbalin satu agar nanti Nathan bisa dapetin momennya. Cuman ya trapping dari Rebellion ini berjalan loh. Mereka selalu punya gerakan walaupun momen memang menekan mereka. EVOS sekarang lagi ngepres habis-habisan karena Rebellion. Tapi seakan Rebellion gak kehabisan ide, selalu ada yang mereka coba lakukan. Dan ini membuat hasil yang positif juga. Walaupun memang dari segi goldnya memang gak kekejar atau tadi kayak killnya cuma dapetin satu. Tapi seenggaknya mereka masih coba. Ya, seenggaknya masih ada perlawanan yang cukup berarti yang masih terus diusahakan oleh Rebellions. Walaupun upayanya untuk menembus pertahanan dari EVOS Icon di berbagai tarotnya pun masih belum bisa terjawab juga. Dan sejauh ini laning di area top lane bakal dijalani oleh Cait. Tapi Nathan berhasil men-secure karya satu pemain Veldora. Dan di-follow up lagi dengan area satu buah Hijube dengan Black Shoes-nya. Mengambil jarak yang cukup bagus. Sedangkan Rebellion Sinai nggak mau all in lagi. Ya mereka menangin jumlah dari Rebellion, mereka berharap dengan 4 lawan 5. Itu akan membuat defense yang lebih mudah bagi mereka. Oke. Tapi ya top turret nggak bisa di defense sama sekali. Kayaknya mid outernya juga harus direlain. Bisa di defense dari innernya karena Lord bisa dieksekusi dengan manis. Tapi jangan salah, momen dari Nathan bisa jadi momentum balik dari Rebellion juga. Yap, apalagi ini udah masuk menit krusial. Nea. Kita lihat Nea berikan satu buah serangan unpredictable yang bakal langsung diponis. Di area satu buah Falling Star Moon. Jadi pelan-pelan ada Rebellion Sinai dan satu untuk Nothing. Wah, gerakan 5-man gangnya bagus banget Rebellion. Mereka memang barengan tapi selalu dapetin hasil yang maksimal dan membuat selalu berempat. Flicker dari Dreams untuk mundur karena belakang. Veldora maju ke depan. Masih ada dari Real. Dan bakal coba di follow up. Silence Effect sudah mulai keluar. French Roll, Black Shot mundur ke belakang. Dan lihat blasting duet from Giant. Tidak mengenai target operasi. Dan Rebellion Sinai masih bisa mundur lagi secara teratur. Wah, ini lumayan bahaya untuk EVOS bahkan. Rebellion yang selalu bisa bertahan dari tim fight besar-besaran. Bermodalkan Walker yang selalu bisa menyelamatkan hari dari Rebellion. Sementara Cait yang nggak bisa ngasih damage maksimal. Tergantung dengan positioning, itulah dari Cait sendiri. Dan Nea juga harus sadar, udah nggak boleh lagi trapping sendiri. Karena dari Rebellion ini nggak pernah berpisah, mereka tuh selalu nempel, dan nempel. Ya. Punishment sangat berani untuk mereka lakukan, bahkan mereka nggak ragu untuk pakai flickernya dan nuker ke arah satu target doang. Ya itu wise banget sih, walaupun mereka berada di ketertinggalan gold ya. Ini jadi salah satu chance mereka untuk balikin asa lagi. Yang ngebuat EVOS Icon udah mulai harus mewaspadai. Fokus mereka bakal langsung ke area top lane. Lihat setelah adanya informasi, bakal langsung coba untuk dihajar. Dapat. Base tanpa Lord. Dan berhasil dihancurkan juga. Mereka mundur lagi, nggak mau paksa prolong tim fight-nya di sana. Ya, tim fight besar, EVOS mungkin sadar ya kalau tim fight besar itu berat untuk mereka. Jadi mereka nggak mau ngambil resiko tinggi lah. Buat bentar lagi muncul. Nah itu medan perang yang cocok banget untuk EVOS sebetulnya. Nah kalau untuk Rebellion sendiri, mereka punya pilihan untuk melepas. Tapi pertukarannya ke arah mana nih? Kalau memang mau invasi pun mereka harus ada di posisi yang bagus. Sehingga nggak bisa dipanis dengan mudah. Itu dia, ini udah mulai momen krusial ya. Momen mengembalikan keadaan tuh masih dipegang jelas dan masih ada di tangan Rebellion Sinai. Itu yang membuat mereka harus hati-hati. Apalagi seperti yang dibahas, ini juga tim fight yang cukup krusial. Buset, dipok terus. Ada ambil alih dari damage Lord juga. Rio-nya sudah mulai terkikis, mau nggak mau harus jaga jarak perimeter agar tidak di all in. Mengingat dia satu momok yang cukup penting untuk bisa men-secure karya Lord. Jika ingin melakukan kontestasi lebih lanjut, sedangkan EVOS Icon masih pegang alih dari Lordnya sendiri. Kembali terreset, tapi nampaknya Big Mac yang termakan bakal coba untuk mulai dipukul mundur dengan satu buah pelukan dari Tyler Reigns. Tapi masih ada satu buah flicker Dreams yang mundur. Di sisi lain, Blazing duetnya didinal dengan area satu buah ultimate dari Walker. Oke, masih selamat lagi. Di reset lagi, banyak source yang sudah keluar juga dari keduanya. Flicker dari Dreams. Dan Veldora juga nggak bisa all in nih. Kalau Veldora masuk dan terlalu gegabah, mungkin bisa langsung dipanis Muay.
dia udah punya damage yang cukup. Malefic Blade of Despair mungkin bisa jadi senjata. Itu dia. Ini Wah, Flicker. bisa jadi senjata yang cukup mahal. Flicker tertrigger jadi informasi juga yang penting bisa dikantongi. Big Mac juga udah mulai sustain. Dia udah mulai berani untuk mengusir mundur. Untuk menjadi bait distraction juga sebetulnya agar ada space buat teman-teman dari Rebellion Sinai untuk ambil alih di Lordnya. Yang tadi sempat dipegang di poke oleh Nia. Kini udah mulai dipancing lagi oleh Rio. Yang nampaknya masih coba untuk dijaga perimeternya. Dreams masih stay by on position. Masih terus mengusir mundur pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Tapi landing jauhnya jalan di area bawah. Wah, Big Mac-nya muncul di bawah. Bakal ditabrak nampaknya GP. Iya, bakal coba lebih tabrak. Tapi di outplay. Dreams-nya tumbang. Lordnya. Dan Lordnya masih bisa diamankan oleh Nia dengan your retribution yang cukup on point. Sedangkan Netherrealm dibuka oleh Walker untuk mundur lagi dari Rebellion. Lord bisa diamankan oleh EVOS. Satu korban dari Dreams yang spawnnya sebenarnya nggak bakal berbeda jauh juga sama Lord yang akan spawn nanti. Ya memang Lordnya akan jalan duluan, tapi Dreams bisa nyusul menurut gua. Sementara untuk defense-nya nih, landing jauh yang bisa dipegang sebenarnya oleh Big Mac. Mungkin bisa membuat jadi hanya 2 lane yang dipush oleh EVOS sendiri. Tapi untuk defensifnya lagi, hati-hati dengan Walker nih. Walker dari tadi timingnya sangat-sangat tepat loh. Itu bisa bikin fight-nya jadi berat sebelah dengan balikin keadaan juga sangat-sangat mungkin. Targeting ke arah Moai, kalau terlalu memaksa dan akhirnya bisa di counter sama Walker, wah itu bakal menjadi mimpi buruk juga untuk EVOS saat push di top lane. Ya setuju, itu bisa jadi disaster. Tapi EVOS Icon mereka tidak mau terlalu berfokus di satu laning-nya saja. Mereka tahu ini cukup krusial. Lord-nya masih bisa dihandle oleh Rebellion. Ada satu buah council play dari Dreams yang memberikan satu buah ancaman belakang yang bakal dimakan. Yang membuat Dreams mundur lagi secara teratur. Mereka berfokus ke area inner, slow but sure. Fokus mereka kini mulai diarahkan ke area base turret selanjutnya. Di area bottom lane mereka masih penuh akan perhitungan. Gak mau dipaksa untuk ditabrak juga. Dan pilihan untuk mundur ini bakal jadi pilihan yang bijak dari EVOS. Wah, defense yang cukup baik. Rebellion bisa menguasai kali ini dengan Lord yang tadi bisa digagalkan juga. Masuk di menit 16. Dari goldnya 4.300 gold. Dari keduanya ini nggak terlalu jauh lah perbedaannya. Satu kali team fight bisa langsung balikin keadaan. Tapi untuk item nih udah jadi, wah udah mau full item nih dari Moai juga. Dia pakai Rose Gold dan Wind of Nature. Sangat respect dan Tyrant Rage. Oh, Dreams! Bakal coba untuk all in. Immortality yang terbalas dan untuk menjadi pecahkan pintu saja masih ada Transfall. Another side dari Veldora karena satu buah Private Spectre. Hanya coba untuk mengusir mundur. Wow. Big Mac, Flicker, Bernatik, Blazing Dua dari Giant. Bakal coba untuk follow up masuk ke area lini pertama belakang. Nyaris tumbang, tapi tidak ada Flicker. korban jiwa yang terjadi dari tim fight yang besar. Oke, team fight yang sangat panjang ditunjukkan bagi keduanya. Dengan sustainnya Big Mac, dia bisa menjadi frontliner cukup kuat pastinya untuk Rebellion. Memukul mundur dan Polystar Moon. Oh, karena Hijume masih cukup sustain. Tidak dipaksakan juga untuk buka ke area Black Cube. Dan Big Mac memang terlalu all in. Milih untuk melakukan clearing terhadap banyaknya wave minion yang sudah mulai berjalan dari hari lalu. Oke, kita turunkan lagi temponya. Kembali ke farmingnya masing-masing untuk EVOS dan juga Rebellion. Lagi-lagi trapping, pergerakan 4-1 atau 5-man gang dari Rebellion ini berjalan dengan cukup baik. Bahkan itulah yang membuat mereka bisa bertahan sampai 17 menit dengan keunggulan yang dari tadi dipegang oleh EVOS. Ternyata masih tetap nggak mampu juga untuk bisa close game ini secara cepat. Rebellion mereka berani untuk melakukan kontes di medan yang memang sebenarnya udah menjadi medan mereka juga nih. Dengan sudah jadinya item mereka cukup enak untuk ada di bagian depan dan sudah mulai ada gerakan 3-man gang juga yang bisa dilakukan oleh mereka. Itu dia, mereka udah mulai dapetin asanya lagi di menit 18 ini. Mereka udah cukup mumpuni. Tapi nampaknya Nathan kali ini bakal coba untuk sakit jadi banget. makanan. Damage yang diberikan terlalu besar. Immortality yang terpalut. Dibantu dengan satu buah Netherrealm. Oh, Dan bakal coba di-follow lagi dengan satu buah Ultimate. Yang membuat Hijume tumbang di tangan Rio. Dibalaskan dengan damage yang diberikan dengan satu buah Onward. Rio tershutdown. Dan bakal di-follow up lagi dengan adanya damage yang diberikan oleh Big Mac. Karena Veldora yang masih bisa bertahan. Dan lihat, Immortality yang terbalut. Dipecahkan kembali double kill from Nia. Dua pemain tersisa dari Rebellion Sinai. Mampukah mereka menjawab untuk defense? Oke, spam skill dari Walker mungkin bisa menjadi power utama. Tapi lihat minion di bagian bottom lane yang sudah mulai menumpuk.
memaksa EVOS harus menurunkan satu playernya yaitu Dreams yang dipilih untuk melakukan defense. Sementara Lordnya ini terbuka bebas pastinya untuk EVOS juga. Mereka unggul dari segi jumlah. Cait dengan positioning yang baik mungkin bisa aja nge-spot Karmoy. Blazing Duet dibuka begitu saja, dua Moai pemain. down. Dan lihat Moai-nya hilang. Walker bakal coba di follow up, flicker for defensive. Dan Lord berhasil di-secure, tapi Nathan bakal coba untuk di-follow up lagi dengan damage yang diberikan. Shutdown, berhasil di-secure. Terlalu buru-buru Cait mengincar target yang lebih banyak. Terlalu serakah, punishment pun terjadi. Lord bisa di-secure memang dengan keunggulan. Wow. 5.000 gold, lagi-lagi defensive mechanism dari Rebellion bertumpu kepada Moai, salah satu defender high ground yang paling kuat. Dengan tidak adanya Moai yang masih dalam waktu sekitar 15 detik lagi, mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh EVOS, paling nggak dapetin best start di bagian mid ataupun bottom lane. Tapi kalau terlalu memaksa, jangan lupakan Walker yang selalu bisa menjadi counter initiate. Ya selalu bisa jadi halangan, hambatan buat EVOS Icon. Lihat ya benar adanya di mana mid lane base berhasil dihancurkan. Berikut juga dengan area 1-2 bottom base turret yang berhasil di clear juga oleh teman-teman dari EVOS Icon. Clear area udah mulai terjadi ya, di mana Rebellion Sinai ternyata tidak disuguhkan dengan adanya hambatan yang datang dari EVOS Icon. Lordnya masih bisa di-clear karena yaitu dia tadi power dari Moai yang bisa clear dengan sangat cepat. Masih ada harapan yang jelas gak sih dari Rebellion? Apalagi dia bisa hancurin base tanpa Lord. Ya makanya nih dari Rebellion defense yang kuat banget bagi mereka juga dan mungkin tidak adanya Cait lah itu satu faktor penting pastinya untuk EVOS yang nggak bisa memaksimalkan Lord barusan. Gak ada Cait berarti gak ada yang bisa gebuk ke arah base startnya dengan cepat. Sementara posisi sakit banget. Cloudful item tanpa adanya item defense selain Wind of Nature. Ini memang membuat damage output yang diberikan maksimal. Dan si Halberd pun sudah jadi. Moai ini menjadi senjata utama. Jadi hati-hati dengan posisi dari Moai. Targetingnya harus benar-benar on point. Bahkan menurutku Veldora dia nggak bisa tahan badan lama-lama kalau ditembakin sama Moai terus-terusan. Itu dia, Moai-nya bisa jaga positioning. Itu yang bagus banget sebenarnya dari Moai, dari banyaknya agresivitas yang dibawa oleh EVOS. Dan juga bagaimana pressure yang selalu diberikan ya. Tapi dia selalu bisa jaga. Dan ngebahas lagi dari item, Moai-nya juga nggak punya defensif yang benar-benar defensif ya. Gak ada immortality, hanya Rose Gold dan juga Wind of Nature. Ya itu dia poin pentingnya juga. Nggak bisa ditabrak memang sama Cait, sama-sama pakai Wind of Nature juga. Tapi bisa ditabrak sama yang lain dan bagian depan. Sudah mulai ditabrak. Rebel Spectre mengarahkan radio, mengarahkan Walker. Bakal coba dibawa tapi Rio dibalaskan, di-follow up dengan adanya satu buah serangan ultimate yang diberikan. Tapi tidak bisa bertahan dari Dream yang harus tumbang di tangan seorang Moai. Blazing Duet dari Cait tidak mengenai sasaran 1-1. Oke, pertukaran antara Dreams dengan adanya Rio mundur lagi kali ini. Big Mac di bagian depan cukup berani melakukan zoning, hati-hati serangan balik yang cukup sakit. Dari EVOS penuh perhitungan, mereka nggak terlalu greedy dan Rebellion. Mereka bermain dengan sangat-sangat agresif. Wow, gokil. Gamenya di direct hingga menit 22, Lord yang sudah berevolusi menjadi incaran dan fokus dari keduanya. Dan bahkan kali ini perbedaan kuantitas sama ya. Di 4 untuk 4, tapi Rebellion gak ada kemudian retributions. Rio-nya akan muncul di kurun waktu 17 menit. Ini bakal dimaksimalkan. Iya, 17 detik, sorry. Iya. Ini yang dimaksimalkan sebenarnya oleh EVOS Icon. Oke, dan Lord sudah mulai di setup. DPS karena Lord pastinya bisa dituntaskan oleh EVOS juga. Cait yang mempunyai sustain DPS, namun Nathan mencari posisi untuk melompat dan di castle nampaknya mungkin all in karena Lord. Ya, Lordnya bakal coba untuk langsung diamankan begitu saja dengan Retributions. Lihat Nathan berada di kerumunan. Teman-teman dari EVOS Icon yang bakal langsung jadi bulan-bulanan, tapi dibalaskan dengan hilangnya satu pemain lagi kan? Tidak, Moai masih bisa jaga jarak perimeter yang cukup safe. Sedangkan Rebellion Sinai gak mau maksa lagi. Oke, zoning out dari Veldora. Perfect zoning membuat 3 member dari Rebellion gak bisa maju di bagian depan. Tidak adanya power retribution membuat EVOS bisa secure Lord ini dengan pasti. Nea dengan power retributionnya, namun using Lord yang kurang pas, nampaknya bawahnya nggak maju. Top lane dan mid lane pressure dari EVOS, using Lord yang kurang tepat. Apakah masih bisa di defense Rebellion? We'll see, karena lihat Nea sedang dalam perjalanan. 4 pemain Rebellion Sinai disibukkan dengan adanya pengawalan. Tapi lihat Black Shield, Moai bakal jadi difokuskan oleh Hijume, tapi masih ada satu buah defensif yang bisa dimaksimalkan. Blazing Duel, Lordnya